Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dewi selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan sedikit menjabarkan sekilas tentang lintasan sejarah agama-agama di Indonesia. Sejarah yang menjelaskan pemelukan agama-agama oleh penduduk di sebagian Nusantara sebelum kedatangan orang Eropa tidaklah banyak. Namun dari bukti yang ada menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara cenderung memperlihatkan corak pemerintahan agama. Sebagaimana umumnya pola pemerintahan di masa itu, pemelukan suatu agama oleh raja yang berkuasa biasanya diikuti oleh pemelukan agama oleh rakyat. Sehingga pada tingkat tertentu diperlukan seperangkat organisasi pemerintahan yang mengelola masalah keagamaan. Di Kerajaan Hindu Kutai di Kalimantan, kasta Brahmana agamawan diketahui menempati posisi penting dalam kerajaan. Sementara di Kerajaan Sriwijaya, para rajanya bertindak sebagai pelindung agama Buddha dan memberikan perhatian khusus pada penyebaran agama melalui lembaga pendidikan yang mereka dukung. Kerajaan Hindu Majapahit di Jawa juga menempatkan para pemuka agama pada posisi yang tertinggi. Raja-raja Majapahit menempatkan diri sejajar dengan para dewata. Untuk mengurus persoalan agama, Raja-raja Majapahit dibantu penjabat agama yang dihimpun ke dalam Dharma Yaksa. Pemerintahan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara memiliki tradisi pengelolaan masalah keagamaan tersendiri. Tradisi ini terus berlangsung ketika Islam mulai menanamkan pengaruhnya. Sejak kelahirannya, Islam mendorong kaum muslimin untuk memenuhi kebutuhan akan pengaturan tersendiri masalah-masalah keagamaannya. Meskipun administrasi bidang agama pada kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara tidak banyak diketahui secara rinci, para raja yang memeluk Islam umumnya menggunakan gelar sultan dan memiliki kekuasaan yang juga tercakup wilayah agama. Tidak jarang para raja sendiri sebenarnya adalah orang-orang yang telah mendalami ajaran Islam sehingga dalam diri mereka tergabung dua fungsi, yaitu sebagai penguasa sekaligus ahli agama. Hal ini antara lain tampak pada diri Sunan Giri sehingga penguasa Pajang meminta gelar sultan kepadanya. Pengaruh para pemuka agama di kerajaan seperti Demak dan Mataram sudah umum diketahui. Sunan Kudus adalah seorang dari 9 wali penyebar agama Islam di Jawa. Diketahui sangat dekat dengan Sultan Demak dan mempunyai andil dalam penyebaran terhadap kerajaan Hindu Majapahit. Sunan Giri, wali penyebar Islam yang lain, memiliki kekuasaan luas di Gresik dan pengaruhnya sampai ke Ambon, Lombok, dan Makassar, dan hanya ditundukkan oleh penguasa Mataram di kemudian hari. Dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan, sebagaimana telah dialami kedua ajaran pendahulunya, Hindu dan Buddha, agama Islam juga dijadikan sumber legitimasi bagi raja-raja beragama Islam yang baru memperoleh kekuasaan atau yang ingin memperluas pengaruh. Ketika Ki Ageng Pamanahan melantik putranya sebagai penguasa Mataram, ia memberikan gelar Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Gelar Sayyidin Panatagama memberikan legitimasi kepada sebagai pemimpin kerohanian. Demikian pula Sultan-Sultan Mataram selanjutnya selalu menambah gelar dengan susuhunan. Gelar susuhunan bermakna kerohanian karena pada umumnya digunakan para wali penyebar Islam yang biasanya dipendekkan menjadi Sunan, seperti Sunan Kudus, Sunan Giri, dan seterusnya. Tradisi pengelolaan masalah keagamaan di tingkat pemerintah tersebut terus bertahan sejalan dengan timbul tenggelamnya kerajaan-kerajaan Islam, khususnya di Jawa.
yakni Kerajaan Mataram dan kerajaan penerusnya di Surakarta dan Yogyakarta. Fungsi Sultan Mataram sebagai Sayyidin Panata Agama dilakukan melalui sebuah lembaga yang dipimpin seorang penghulu agung atau biasa disebut Kanjeng Penghulu. Selain ditinggal pusat, ada pula lembaga agama tingkat kabupaten, kawadanan, serta di tingkat desa. Agama pada masa penjajahan, penyatuan kekuasaan politik dan agama di kerajaan Jawa, khususnya Mataram, bukan hanya terjadi di tingkat pusat melainkan juga di tingkat lebih bawah. Kedatangan orang Eropa tidak dengan sendirinya mengubah pola hubungan kekuasaan politik dan agama. Karena pada awalnya kedatangan mereka lebih menitik beratkan pada perdagangan. Salah satu institusi warisan masa lalu yang justru tumbuh di masa penjajahan adalah yang dapat dikenal dengan kepenghuluan. Namun karena sebagian rakyat beragama Islam, sedangkan ajaran Islam mengandung unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan kenegaraan, maka pemerintah Hindia Belanda terpaksa mengatur dan mengawasi bidang agama demi menjaga keamanan dan ketertiban serta kepentingan rakyat. Meskipun kenyataannya kebijaksanaan kolonial Belanda disesuaikan dengan kepentingan mereka sebagai negara kolonial. Demikian sedikit penjabaran dari lintasan sejarah agama-agama di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.